2. Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini semua karena kekuatan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, hadirlah di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 dengan silih ganti. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, sumber Yesus sumber hidup. Gita Bakti 38 ayat 1 dan 3.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan aku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, oh, oh. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, 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 ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau
pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkan aku, Shalom Bapak Ibu. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Di kala masa pandemi yang kami alami sampai detik ini, kami masih Tuhan mampukan untuk berkumpul, bahkan untuk berada dalam kehidupan beriman kami dimanapun kami berada, baik yang ada di GPIB Nazaret, Jakarta Timur, bahkan di Pos Polkes, Pancaran Kasih, Tapung Makmur. Kami dapat beribadah secara daring dan laring dalam ibadah keluarga malam ini. Tuhan, di dalamnya kami membutuhkan kebenaran firman. Bimbinglah kami, mampukanlah kami. Dan pun terlebih khusus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, dan kami bersedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Demi Kristus Yesus, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab tertulis dalam Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6 yang akan dibacakan oleh seorang diaken dari GPIB Nazaret. Silakan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Nehemia 4 ayat 6. Nehemia 4 ayat 6 yang menyatakan, "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Demikian pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Kembali lagi saya katakan shalom. Shalom. Terima kasih. Baik yang ada di rumah masing-masing dari Jemaat GPIB Nazaret Jakarta Timur, bahkan kami dari Pos Polkes GPIB Silom Kota Baru, Riau, Pos Polkes Pancaran Kasih, Tapung Makmur. Kami bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami dipercayakan untuk mengikuti kegiatan ibadah gabungan dengan Jemaat Nazaret. Mungkin tadi sempat ditampilkan foto, itulah kami. Nanti setelah dari itu baru kita saling sapa menyapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini, mau menceritakan kehidupan dalam satu persekutuan.
kita mengingat bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya kehidupan sosial. Kehidupan sosial ataupun makhluk sosial yang memang bukan hanya satu yang dia jumpa, tetapi banyak orang. Ketika dia berjumpa dengan banyak orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini ada yang bisa menerima kehadirannya, bahkan ada yang tidak bisa menerima kehadirannya. Terlebih ketika dia dalam posisi sedang ataupun segala sesuatu dia lakukan, yaitu dengan hal yang baik. Dimanapun dia lakukan yang baik, otomatis Bapak Ibu, ada yang mau terima, ada yang tidak menerima. Ada yang memandang hal itu positif, atau memandang hal yang negatif. Saya minta tolong boleh ditampilkan slide. Bolehkah ada slide untuk khotbah? Nah, Bapak Ibu, slide pertama. Bapak Ibu, slide pertama ini yang tadi muncul, Bapak Ibu, ada tulisan Hi Haters. Begitu. Siapa yang tidak mengenal haters? Gitu ya. Siapa yang tidak tahu tentang haters? Kalau dalam bahasa Inggris, haters itu dengan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah pembenci atau dikatakan orang-orang yang tidak mau memandang hal yang baik bagi orang yang berhasil. Seperti itu. Nah, ini kebiasaan juga kita bertemu di tempat ataupun di suasana dunia maya. Makanya selalu ada dikatakan apa Bapak Ibu netizen. Dia kan tidak mau melihat sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang berhasil yang dilakukan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, pernahkah kita merasakan itu? Atau pernahkah kita melakukan itu? Ada yang dikatakan enak, ada yang dikatakan tidak enak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjut, next selanjutnya. Nah, Nehemia bersama dengan umat Israel yang menghadapi segala hinaan dan cercaan, bukan ketika pada pembacaan ini, pada saat mereka sedang membangun tembok Yerusalem, tetapi dari awal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari awal mereka mau membangun tembok Yerusalem ini, kalau kita mengingat lagi pembacaan hari Minggu, mereka sudah banyak sekali hinaan dan cercaan. Mereka sudah banyak sekali orang-orang yang meragukan akan proses pembangunan ini. Dan pun mereka sudah juga menghadapi berbagai macam tantangan bahwasanya mereka tidak mampu ataupun tidak layak untuk melakukan ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau baca dari ayat sebelumnya, di Nehemia 4 ayatnya keempat sampai dengan kelima, mereka mengeluh kepada Allah bahwasanya balikkanlah cercaan mereka yang menimpa mereka. Namun bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka meminta Tuhan menghukum orang-orang yang mencerca ataupun menghina mereka. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tetap terus membangun tembok ini walaupun masih sampai setengah tinggi dan sampai ke ujung untuk bertemu satu dengan yang lain. Nah, lanjut. Proses ini kalau Bapak Ibu nyimak gambar yang ada, mereka bekerja sama. Hal ini seumpama bangsa Israel, bangsa Israel dengan Nehemia saling membangun, saling bahu-membahu untuk membangun suatu pasal yang sampai pada
untuk membangun suatu bangunan yang mereka rencanakan untuk baik adanya. Mereka terus melanjutkan, mereka terus melaksanakan proses pembangunan tembok Yerusalem, sekalipun tantangan yang mereka hadapi sangat berat. Bapak Ibu, mana yang lebih sakit? Bolehkah saya agak sedikit diskusi ya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk jemaat yang di sini maupun jemaat yang ada di Nazaret, kita agak sedikit interaksi. Coba Bapak Ibu memikirkan ketika kita sedang berada dalam satu posisi, mau melakukan yang baik, mau melakukan apa yang kita rencanakan, kemudian banyak yang menghalangi, kemudian apalagi mencerca ataupun menghina apa yang kita kerjakan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bolehkah ada yang menjawab? Dipersilakan. Kita agak sedikit diskusi juga Bapak Ibu. Bolehkah? Bisa, saya mau lihat nih. Kalau dari jemaat Pos dulu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mau membuat sesuatu, namun kemudian tiba-tiba Bapak Ibu dirasakan menghadapi orang-orang yang dicela ataupun dihina. Boleh? Apa rasanya? Oke. Ada yang mengatakan sedih, Bapak Ibu, yang di rumah. Kalau yang secara lari, ada yang bisa sampaikan? Bolehkah saya lihat dulu satu-satu? Kita lihat slide ya, Bapak Ibu. Keluarga Desi Faat. Mohon maaf, saya hanya mau lihat slide. Iya, salam kenal Pak. Kenal Ibu Pendeta. Iya, tentunya kita menghadapi masalah ini manusiawi dan besar ya. Iya. Sulit, susah. Tadi ada yang chat juga, saya melihat chat private. Sorry. Saya lihat dulu ya. Saya lihat di chat. Ada yang mengatakan, oh ini dari Pak Jafriansen Damani. Oh di sini ada Marga Damani juga, Bapak Ibu. Salam kenal. Beliau mengatakan heran, mungkin heran dengan orang-orang yang demikian. Jadi beberapa hal yang sudah diungkapkan ketika menghadapi itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu sedih, satu mungkin sulit, susah, bahkan ada juga dikatakan heran kok ada orang yang kayak gitu ya, kok ada orang yang tidak mau memikirkan yang positif, kok tidak mau memandang hal yang baik, kok juga bukan untuk diri sendiri, apalagi berbahas tentang kelompok, begitu Bapak Ibu. Nah, namun dari hal-hal begini, hal-hal yang seperti ini, bukan berarti membuat Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat pribadi orang yang bertujuan baik, dia kiranya seperti Nehemia dan juga orang-orang Israel ini yang sedang membangun tembok Yerusalem. Nah, mereka terus mengerjakan semuanya itu. Next slide selanjutnya. Nah, terus ya ini boleh diperbesar. Bukan. Apa yang membuat, pertanyaannya, apa yang membuat mereka terus bekerja? Apa yang membuat mereka terus beraktivitas? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata yang membuat mereka terus bekerja dan beraktivitas. Mereka memahami bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan hati. Pekerjaan itu mereka berusaha itu semua dilakukan
dengan segenap hati. Kalau mau dikata dengan segenap hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti tulus dan ikhlas. Tantangan apapun yang dialami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia akan tetap terus maju dalam kehidupan yang dia rencanakan. Seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dengan pasang surut kehidupan. Up and down, naik dan turun. Namun bukan berarti tidak dapat menyatukan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mau kerjasama dengan kita, terlebih ketika memandang itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu menggambarkan posisi atau keadaan yang kami alami di Jemaat Polkes Pancaran Kasih Tapu Makmur. Boleh lanjut next ya, slide yang ada. Saya menggambarkan apa yang terjadi di zaman Nehemia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu dimanapun berada. Gitu. Mungkin di Nazaret itu ada, mungkin di sini pun ada, dan itu memang juga sesuai kesaksian kami di dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Di dalam persekutuan terlebih kami yang masih dikategorikan sebagai post-polkes. Tidak mudah ketika sesuatu mau mencapai yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu bukan berasal atau awalnya dari hal yang besar, namun dimulai dari hal yang kecil. Bolehkah slide lanjut? Nah, ini gambaran keadaan jemaat yang ada di Pospolkes Pancaran Kasih Tapu Makmur. Kami ada kurang lebih 29 kakak. Lanjut. Boleh next slide. Nah, posisi dari GPIB Silom Kota Baru Riau yang menjadi induk kami, dan juga Pospolkes Pancaran Kasih Tapu Makmur, Bapak Ibu, kami berada di Mupol Sumbar Riau atau di Kota Pekanbaru, tapi Kecamatan Bangkinang. Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau Bangkinang. Nah, di dalam situ kami berada di sekitaran jemaat GPIB, ada kurang lebih 12 jemaat, 2 bajem, dan 25 pospolkes. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kami gambarkan bahwa dalam hal ini kami tidak akan pernah lepas dengan yang namanya induk. Induk kami adalah GPIB Silom Kota Baru Riau. Sebelumnya awalnya dari Immanuel Pekanbaru, lalu kemudian lanjut ke Duri, Bukit Zaitun Duri, dan mungkin kurang lebih 20 atau hampir 15 tahun lebih ya, kami di bawah naungan GPIB Silom Kota Baru Riau. Nah, ada 2 pospolkes yang dilihat oleh induk kami, dan itulah yang saya layani selama ini, Bapak Ibu, yaitu Pospolkes Pancaran Kasih Tapu Makmur dan Pospolkes Pancaran Kasih Nagamas Estate. Kalau Nagamas Estate itu berada di dalam perkumpulan ataupun di bawah naungan juga perusahaan, yaitu PT Sinarmas, atau di sini juga Nagamas Estate. Lanjut. Terus lagi slide yang ada. Nah, waktu atau jarak tempuh kurang lebih yang kami ukur, Bapak Ibu, kalau dari Tapu Makmur, Pospolkes Tapu Makmur ke Silom Kota Baru atau induk kami kurang lebih 19 km atau 30 menit. Kalau dari Pospolkes Tapu Makmur ke Nagamas itu kurang lebih 23 km, waktunya 40 menit. Kalau dari sesama Pospolkes, kalau dari Kota Baru ke Nagamas Estate kurang lebih 27 km. Ada 2 jalan alternatif. Bisa juga melewati Tapu Makmur,
Bisa juga langsung dari Kota Baru ke tempat ke Nagamas Escape kurang lebih 50 menit. Perjalanan yang ada, puji Tuhan masih memungkinkan dengan jalan yang aspal, namun juga ada beberapa titik yang memang masih dengan perjalanan tanah merah kalau nggak salah ya, tanah merah, dan itu karena di sekitaran kami masih dengan perkebunan sawit. Pada umumnya di sini pekerjaan yang ada dari jemaat adalah petani-petani sawit dan juga para guru dan juga ada ibu rumah tangga yang pastinya. Banyak jemaat yang sedang merantau, terlebih anak-anak dari jemaat kami ini, terlebih khusus di Tapu Makmur. Dan seterusnya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Nah, ini awal ketika terakhir dapat data sampai 2014 itu kakaknya cuma hanya 23 kakak 60 jiwa. Namun sampai detik ini ketika didata kembali, sebenarnya jemaat yang terdata 33 kakak, namun ada yang merantau dan yang aktif hanya 29 kakak dan 130 jiwa. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa melihat ada sedikit perubahan yang ada dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Semua itu bukan karena kehebatan jemaat gospel, namun mengimani dan meyakini dan mengamini ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan pakai kepada jemaat sekalian, baik yang dari Pospolkes maupun di luar Pospolkes. Dengan melihat bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan Tuhan yang dapat dilakukan oleh jemaat sekalian, yang Tuhan pakai dan Tuhan utus untuk membangun secara fisik. Bahkan tidak akan pernah lepas dengan yang namanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada lagi pergumulan demi pergumulan yang jemaat hadapi. Pospolkes yang ada sampai detik ini. Kami sedang bergumul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwasanya untuk proses pembangunan renovasi gedung gereja. Boleh dilanjut slide yang ada. Oke, nah ini adalah rekan-rekan majelis atau presbiter yang ada di Pospolkes Pancaran Kasih Tapu Makmur periode 2017 sampai dengan 2022. Mungkin nanti setelah ini baru perkenalan. Kami hanya 5 orang presbiter, tambah saya 6. Dan pun kalau dari Nagamas itu ada 3 presbiter saja, tambah saya 4. Nah, lanjut. Terus, nah, inilah yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu. Kenapa saya ambil ini? Karena ini dikombinasi dengan pembacaan yang kita baca saat ini. Bahwasanya untuk membangun di gereja manapun, proses pembangunan fisik yang hampir sama terjadi dengan pembacaan yang kita baca saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah. Ada pro, ada kontra. Ada setuju, tidak setuju. Namun Tuhan pakai banyak orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Contohnya dalam proses pembangunan pastorik. Puji Tuhan, kurang lebih 2 tahun bisa berjalan, dan semua karena kehebatan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita semua jemaat. Nah, itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita pahami, itu yang terlebih yang harus kita yakini. Selanjutnya, seperti tadi saya katakan bahwa saat ini kami juga sedang bergumul untuk proses renovasi gedung gereja. Gedung gereja ini sejak dari pertama jadi fisik seperti ini, belum ada perubahan sama sekali. Ya, Bapak Ibu ya.
belum ada perubahan sama sekali. Namun karena dengan proses yang ada, melihat keadaan gereja yang patutnya baiknya juga bukan hanya mental rohani saja, namun secara fisik pun kiranya dapat saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan di sini mau melihat kesatuan hati jemaat. Masih dalam proses kami untuk melakukan ini, namun kami meyakini dan mengimani semua karena anugerah Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan yang dapat menjawab. Ada beberapa titik yang harus direnovasi, baik di lantai, keramiknya sudah agak sedikit naik, dan pengecatan gedung gereja, dan beberapa plafon yang harus diperbaiki yang lubang, Bapak Ibu, karena memang sudah sangat lama, kurang lebih hampir 30 tahun, 25 tahun. 2002. Sejak tahun 2002 proses pembangunan fisik ini dan sampai saat ini belum direnovasi. Namun kami tetap meyakini bahwa cara Tuhan yang dapat melakukan semuanya itu. Terus Bapak Ibu, slide selanjutnya. Nah, dua hal yang kita lihat ketika Bapak Ibu melihat pembacaan saat ini. Pembangunan fisik yang dialami oleh Nehemia terjadi juga dalam setiap. Mungkin GPIB Nazaret Jakarta Timur pun sedang bergumul akan hal itu. Dan di sini pun kami, sekalipun berkos kami juga bergumul. Apa yang bisa dilakukan ketika hal-hal yang kita rencanakan dapat terjadi? Yang pertama adalah perlu tetap mengadakan persekutuan. Sekalipun dalam masa pandemi yang ada, baik di Nazaret yang sedang melaksanakan ibadah secara daring, dan kami yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring, namun tetap harus dengan prokes yang ada, satu yang perlu kita lakukan adalah adakan persekutuan, terus ibadah. Karena dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25 menjelaskan akan hal itu. Jikalau kita menjauhkan diri dari persekutuan yang ada atau pertemuan yang ada, satu dua orang yang berkumpul dan di situ ada kita saling menasehati, semakin giat untuk melakukan yang Tuhan percayakan di hari Tuhan yang mendekat, dan dari situ pun kita saling menyemangati dengan memberikan hal yang positif, maka dari itu segala sesuatu yang kita rencanakan untuk mempersatukan persekutuan kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Itu dapat terlaksana dengan baik. Terus, dua hal yang dapat dilakukan ketika mengadakan persekutuan yang terjadi ketika kita berdoa bagi pekerjaan atau rencana yang kita lakukan. Yang pertama, Tuhan akan mengangkat orang-orang menjadi pekerja tuayannya. Kedua, Tuhan akan menggerakkan hati kita menjadi pekerja tuayannya. Saya ingin bertanya bagi jemaat yang ada di GPIB Nazaret Jakarta Timur, siapkah menjadi pekerjanya Tuhan? Mungkin boleh dikatakan di, saya melihat lagi slide yang ada ya Bapak Ibu, atas nama siapa nih, saya lihat dulu Bapak Ibu. Nah, ini banyak ya. Bolehkah atas nama Rina dan Elgi, apakah tetap siap jadi pelayan Tuhan, menjadi pekerja untuk pelayan Tuhan? Oke.
Ibu Heni Urai, siap jadi pelayan Tuhan, pekerjanya Tuhan? Siap, Bu Pendeta. Mantap, Ibu semangat sekali untuk menjawabnya. Siapapun itu, Tuhan pakai, Tuhan utus menjadi pekerjanya Tuhan, betul? Ya, Ya. Jadi harus percayakan untuk menjadi pekerjanya Tuhan. Dan apapun itu Tuhan akan berkati dan Tuhan akan sertai. Ingat, Tuhan memilih bukan karena kita mampu, tapi Tuhan memilih karena Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam hal ini ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu, maka dari situ segala sesuatu dengan segenap hati Tuhan akan melengkapi. Lanjut slide selanjutnya. Nah, bergaulah dengan lingkungan yang positif. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Betul atau betul? Dari pos? Karena memang pergaulan yang buruk sungguh merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus pintar-pintar melihat mana yang dapat membangun iman kita, mana yang memberikan jiwa yang positif bagi kita, sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya kita satu di dalam Tuhan, menjadi alat Tuhan, siap menjadi alat Tuhan, dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi ke depan, haters atau netizen, siapapun itu, Tuhan tetap akan berproses kepada mereka dan berproses kepada kita. Yang penting Bapak Ibu, kita tetap membangun suatu persekutuan, baik yang jauh maupun yang dekat. Baik dalam masa pandemi COVID-19, tidak dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan hubungan kita dengan sesama. Lakukan segala sesuatu dengan kemuliaan nama Tuhan, dengan segenap hati, dengan ketulusan dan keikhlasan, maka disitulah yakin percaya berkat Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita dapat diberkati dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di GPB Nazaret, para pelayan, pendeta, diaken, penatua, unit misioner, dan semuanya, bahkan kami yang ada di Polkes. Teruslah membangun tali persekutuan di dalam Tuhan, maka disitulah nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ibu Pendeta, maaf suaranya tidak kedengaran. Mari berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengimani dan mengamini bahwasanya kami memiliki kekurangan dan kelemahan. Namun ketika kami melihat, mengimani dan mengamini segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami mengaku Tuhan tetap memperlengkapi kami. Ketika kami dengan kerendahan hati mengerjakan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap mengerjakannya. Kami tetap melakukannya. Bahkan Tuhan di dalamnya ketika kami menghadapi dengan orang yang mencelah kami, dengan orang yang menghina kami, dengan orang yang merendahkan kami, dengan orang yang hanya memandang sebelah mata kepada kami. Namun kami lebih meyakini kuasa Tuhan yang memampukan kami sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang mencela kami, menghina kami, yang memandang kami sebelah mata, yang merendahkan diri kami, yang tidak memberikan pembangunan mental atau fisik secara positif. Kiranya Tuhan yang dapat berproses dalam hidup mereka. Segala sesuatu yang tidak baik Tuhan ubahkan menjadi baik. Segala sesuatu yang baik Tuhan berkati dan pun Tuhan ubahkan menjadi lebih baik. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dan kami percayakan, semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhanlah yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Kami tetap bersyukur Tuhan masih memakai kami. Kami tetap bersyukur Tuhan masih mengutus kami dalam segala panggilan dan pengutusan kami sebagai para pelayan Tuhan, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Walaupun kami yang menghadapi masa pandemi sehingga kami beribadah secara daring, dan kami yang dapat beribadah secara laring, baik yang ada di GPIB Nazaret, Jakarta Timur, bahkan juga Tuhan, untuk kami GPIB Siloam Kota Baru Riau, Jemaat Pospolkes Pancaran Kasih, Tapu Makmur, kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memakai kami dan mengutus kami, menyadarkan kami untuk beribadah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, proses yang ada secara teknis, secara mental, secara pemikiran dan hati. Kami bersaksi banyak hal yang mengganggu, banyak hal yang menghalangi. Bukan hanya teknis, namun hati atau mental kami, diri kami, persekutuan kami. Namun kami yakin dan percaya ketika kami berkumpul, ketika kami dapat duduk dan berjumpa di depan secara menggunakan alat-alat elektronik yang ada. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami yakin bagi yang mau memberi diri dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak permulia, Tuhan tidak permalukan. Namun Tuhan tetap memperlengkapi kami semua. Terima kasih atas campur tangan-Mu Tuhan. Dalam rangkaian ibadah gabungan keluarga kami ini, kami mohon Tuhan memberkati setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan juga jemaat demi jemaat, para pelayan Tuhan demi pelayan Tuhan. Dengan sesuai firman-Mu ketika ada kesatuan hati, kekuatan topangan doa yang berasal daripada Tuhan, semuanya dengan cara dan waktu Tuhanlah yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dan hebat dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk setiap pospolkes yang ada di seluruh jemaat GPIB. Kami berdoa juga untuk setiap para pelayan Tuhan yang Tuhan utus untuk berada di seluruh jemaat GPIB yang ada. Para pelayan firman dan sakramen,
Diaken Penatua Unit Misioner, Tuhan memberkati. Terlebih khusus yang ada di GPIB Nazaret, Jakarta Timur. Ketua Majelis Jemaat yang ada, Pendeta Henry Yakob, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Sehingga Tuhan dengan dukungan dari istri, bahkan anak-anak saudara demi saudara. Dia mampu membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan jemaat Tuhan. Bahkan Diaken Penatua Unit Misioner dan setiap komisi yang ada. Tuhan memberkati pergumulan GPIB Nazaret, Jakarta Timur dalam proses pembangunan gereja renovasi yang ada. Tuhan juga memberkati. Dan juga penyelesaian urusan demi urusan pelayanan pekerjaan Tuhan yang berada di sana. Tuhan memberkati. Biarlah semua ada di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk MUPEL Jakarta Timur, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga untuk setiap jemaat yang ada dan para pelayan firman dan sakramen. Demikian pun dengan kami ada di Pos-Polkes Pancaran Kasih Tapung Makmur. Memberkati GPIB Silom Kota Baru Riau, Pendeta Selviana, Pendeta Samporo Tensu, Tuhan memberkati sebagai Ketua Majelis Jemaat yang dapat melayani, membimbing, mengajarkan, dan mengarahkan jemaat Tuhan yang berada di Silom Kota Baru maupun yang berada di Pos-Polkes yang ada. Bahkan juga Tuhan, kami sebagai Diaken Penatua, Unit Misioner, Panitia Pembangunan, dan juga BPPJ yang ada, Tuhan memberkati. Biarlah kami dapat berjalan bersama untuk selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk para pegawai kantor gereja, baik yang ada di Nazaret maupun di Siloam. Biarlah Tuhan mereka bekerja sama untuk bekerja dan melayani di ladang Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di GPIB Nazaret maupun yang ada di Pos-Polkes Tapung Makmur. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan semua jemaat yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang dapat menyembuhkan dan memulihkan. Agar supaya Tuhan segala sesuatu Tuhan percayakan untuk menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit yang mereka hadapi. Utuslah, pakailah para dokter, tenaga medis yang ada. Dan biarlah mereka sembuh bukan hanya secara fisik, namun mereka dapat sembuh secara mental mereka, spiritual mereka. Dan biarlah mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati juga untuk setiap jemaat Tuhan yang bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam bentuk apapun. Memberkati kami sebagai orang tua, memberkati kami sebagai anak-anak, memberkati kami juga Tuhan dengan segala latar belakang pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dan biarlah semuanya dengan cara dan waktu Tuhanlah yang dapat menentukan langkah gumul juang kami. Dan kami tetap terus berserah dan berseru kepada Tuhan. Dengan tidak juga mengandalkan kekuatan pribadi kami, namun tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Pakai kami, utus kami dimanapun berada, sehingga nama Tuhanlah yang terus dimuliakan. Dikala ada yang tidak berkenan dalam ibadah kami, mohon ampun salah dan dosa kami. Namun kami tetap yakin dan percaya kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setelah dalam ibadah ini ya Tuhan, kami sungguh merasa diberkati. Dan kiranya kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Kami akan pulang dari Pos-Polkes, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Nazaret, dapat menjalankan segala aktivitas mereka atau mungkin akan beristirahat. Tuhan memberkati. Semua yang mengambil bagian dalam rangkaian ibadah gabungan keluarga ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Tuhan memberkati usaha niat segenap hati mereka yang tulus dan ikhlas. Tuhan lipat gandakan semuanya itu. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai semua jemaat GPI, mari kita bersatu, bekerja amankanlah semaju untuk bangun gerejamu. Hai semua jemaat GPI, mari kita bersatu, bangkitlah jiwamu, gerakanlah badanmu, hati pada Tuhanmu. Gereja bagai perahu, menuju pelabuhan, sampai ke tujuan, hidup selamanya. Mari, mari, mari kita semua. Mari, mari, mari semuanya. Mari, mari, mari bekerja semua. Semua mari bekerja. Mari, mari, mari kita semua. Mari, mari, mari semuanya. Mari, mari, mari bekerja semua. Semua mari bekerja. Kemuliaan Tuhan. Mari bekerja, jalan, berjalanlah terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita
untuk pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Angkatlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mohon maaf, mic-nya bisa dibuka dulu, Pak. Sebagai tanda ungkapan syukur kami, terimalah ya Tuhan dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga Gabungan 23 Juni 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Perjamuan Kudus.
dalam ibadah Minggu 4 Juli 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan secara virtual. Mohon partisipasi warga Sidi Jemaat dalam ibadah dimaksud. Kebutuhan anggur bagi warga Sidi Jemaat dapat diambil di kantor Majelis Jemaat mulai Selasa 29 Juni 2001 pukul 9 sampai 15 WIB. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan atau melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar di lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek-seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaan. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melapor kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman. Khusus penyemprotan di bulan Juli akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 9 WIB. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap dan plafon bagian luar gereja GPIB Jemaat Nasaret. Mohon dukungan doa jemaat untuk proses perbaikan gedung gereja ini. Pemberita firman. Malam ini Pendeta Priscilia Cindy Suhadi Rosok, Pendeta Jemaat GPIB Siloam Kota Baru Riau, Pos Pelkes Pancaran Kasih Tapung Makmur. Kepada pemberita firman, live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan perwakilan dari teman-teman Pospelkes. Ya, terima kasih. Salam Bapak Ibu. Terlebih dahulu selamat malam Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Bisa Pak didengar? Bisa Pak. Iya, terima kasih. Sebelum saya mengucapkan kata-kata sedikit, saya perkenalkan saya bersama kawan presbiter atau penatua. Yang pertama saya penatua Panggabean sebagai koordinator Pos Pelkes Pancaran Kasih Tapung Makmur. Dan berikutnya saya perkenalkan saudara Bapak Penatua Behutasoy, tolong berdiri. Tolong berdiri supaya kenal bisa. Ya, terima kasih. Yang ketiga Bapak Penatua Elda Manik. Yang keempat, Bapak Penatua, Bapak Diaken F. Sitorus, tolong berdiri Pak, biar dikenal. Gitu.
Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, Ibu Diaken R. Boru Simamora. Tolong berdiri, Bu. Salut. Ya, terima kasih. Jemaat yang ada di Jemaat Nazaret yang ada Jakarta Timur, kami mengucapkan terima kasih baik pun jemaat yang ada di Tapung Makmur, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat malam di Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Dan di sini saya meminta kepada jemaat yang ada di sana, baik pun yang bertugas, penatua dan diaken, tolong diperkenalkan sama kami supaya kenal. Ada lagi yang hadir, bisa diperkenalkan Pak bersama pendeta yang ada di sana dan majelis jemaat, ketua majelis jemaat yang ada di sana di Jakarta Timur. Bisa Pak? Iya, terima kasih. Iya. Sudah, terima kasih, sudah nampak terang kali Pak. Iya. Begitu. Iya, begitu cakep-cakep, begitu cantik-cantik ibu-ibu. Oh ini. Iya, iya. Salam Pak. Pendeta Henry Yakob. Kalau Pak saya buka dulu nanti masker supaya kenal ya Pak ya. Selamat beribadah Pak. Iya. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bisa kita bergabung di malam Kamis ini melanjutkan ibadah di hari Rabu secara jom. Kami sangat mengucapkan terima kasih seluruh jemaat yang ada di Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Semoga di akan bulan datang, baik pun di tahun akan datang, bisa lagi kita lanjutkan seperti ini beribadah kepada jemaat yang ada di sana. Ya, terima kasih. Ya, kami mohon dengan doa Bapak Ibu, apapun pergumulan kami yang ada di jemaat Tapung ini, kami memohon doa supaya bisa kami renovasi gedung gereja kami ini di tahun yang akan datang melalui doa Bapak Ibu dan jemaat yang ada di sana. Itulah yang kami ucapkan supaya bisa terlaksana renovasi gereja kami ini. Sedikit pun kata sambutan dari saya. Terima kasih Pak semuanya jemaat yang ada di sana. Salam. Shalom. Salam. Salam. Salam.
Mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Henry Jacob sebagai KMJ Nasaret. Ya, terima kasih untuk Penatua Panggabean. Terima kasih untuk Pendeta Cindy yang sudah melayani di dalam ibadah gabungan keluarga Nasaret, keluarga besar Nasaret, dan keluarga besar Siloam Kota Baru, Pospolkes Tapung Makmur. Kita sama-sama mendengar khotbah, mari kita bergandengan tangan di dalam membangun gedung gereja ataupun merenovasinya. Tuhan pasti buka tingkap-tingkap berkat-Nya. Terima kasih, demikian dari saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga gabungan walaupun secara daring dan laring, namun doa kita tidak pernah diakhiri. Kita yakin percaya suatu ketika kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Mari berdiri, dengarkanlah amanat pemutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaran Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada GPIB Nazaret. Ya, terima kasih jemaat di Pos Prokes Tapung Makmur.